Keraton Matan Tanjung Pura memiliki akar yang kuat dalam sejarah Kesultanan Tanjung Pura, yang pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di Kalimantan Barat. Keraton ini terletak di Desa Matan, Kabupaten Ketapang, yang juga merupakan lokasi ibu kota Kesultanan Tanjung Pura pada masa lalu. Kerajaan Tanjung Pura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat yang telah wujud sejak abad ke-8. Bangunan yang menjadi cagar budaya wisata ini merupakan ikon Kabupaten Ketapang juga kebanggaan warga daerah Ketapang khususnya Kalimantan Barat pada umumnya. Tak disangka saat ini Keraton Matan Tanjung Pura ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kekokohan bangunan ini sudah hilang seiring ditelan usia dan diperparah dengan bocornya atap dan patahnya tiang penyangga dinding yang sudah rapuh. Keraton Kerajaan Matan itu sendiri pada masa mengalami beberapa kali perpindahan kerajaan. Yang pertama itu dia di Benua Lama pada masa Girisuma 1550-an. Itu pada masa itu. Kemudian kerajaan pindah ke Sukadana. Kemudian kerajaan pindah lagi ke Indralaya, Sandai saat ini. Kemudian pindah ke Desa Tanjung Pura. Yang kita di sana ada makam-makam Sultan-Sultan Matan. Sultan Jainuddin dan Kamaluddin dan Aliuddin di Rilaga juga ada di sana. Kemudian barulah pada tahun 1876 Kerajaan Matan dipindahkan oleh Yang Mulia Al-Haji Gusti Muhammad Sabran ke Mulyakerta ini pada tahun 1876. Artinya sampai saat itu dari 876 sampai dipimpin oleh anak beliau masa kepemimpinan Gusti Muhammad Saunan, cucu beliau. Hingga Gusti Muhammad Saunan itu sendiri mangkat dalam peristiwa Mandor berdarah pada saat penjajahan Jepang di Kalimantan Barat. Semenjak saat itu Matan membentuklah yang namanya Majelis Raja. Hinggalah dia sampailah pada hari ini. Mengenai kondisi fisik keraton saat ini, bentuk maupun bahan sesuai bentuk, kita hanya merapikan fondasi, struktur atap yang bocor, kemudian pengecatan, finishing. Tapi hingga saat itu sampai hari ini belum ada lagi pemugaran kecuali pada masa kepemimpinan Ketua Ikramat yang pertama, yaitu ketika Pangeran Ratu Kartanegara menjadi Ketua DPRD. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Uti Roydentop menjadi anggota DPRD Kabupaten Ketapang selaku Komisi 2. Artinya beliau berdua ini melalui pokir-pokir beliau di DPR itu mengusahakan bagaimana keraton ini tetap terbangun, terbaguskanlah. Tapi sifatnya itu kan pokir terbatas, Pak. Sedangkan kondisi fisik keraton itu memerlukan perehapan yang secara menyeluruh. Nanti Bapak silakan dilihat sendiri. Dan itu mungkin memerlukan biaya yang sangat besar. Artinya dalam hal ini kami selaku ahli waris dan selaku sekretaris Kerajaan Matan memohon agar kiranya pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat dapat memperhatikan Keraton Kerajaan Matan Kabupaten Ketapang karena ini menjadi warisan yang telah ditetapkan menjadi warisan benda cagar budaya gitu. Sampai hari ini secara komunikasi kita menjalin hubungan bagus dengan pemerintah daerah, tapi secara anggaran sampai hari ini kita tidak pernah mendapatkan anggaran. Apakah seperti mungkin kawan-kawan di daerah lain ya, dia per tahunnya mendapatkan biaya pemeliharaan, bagaimana pemerintah daerah menyiasati untuk setiap tahun keraton-keraton kawan-kawan di daerah lain itu mendapat anggaran harian, anggaran rumah tangga lah untuk rumah tangga keraton. Tapi Matan tidak mendapat. Sampai hari ini secara komunikasi kita menjalin hubungan bagus dengan pemerintah daerah, tapi secara anggaran sampai hari ini kita tidak pernah mendapatkan anggaran. Apakah seperti mungkin kawan-kawan di daerah lain ya, dia per tahunnya mendapatkan biaya pemeliharaan, bagaimana pemerintah daerah menyiasati untuk setiap tahun keraton-keraton kawan-kawan di daerah lain itu mendapat anggaran harian, anggaran rumah tangga lah untuk rumah tangga keraton. Tapi Matan tidak mendapatkan itu karena ya belum waktunya mungkin, Pak. Kabupaten Ketapang menjadi kebanggaan Kalimantan Barat, menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sesuai harapan kami ya seperti itu, agar pemerintah daerah Kabupaten Ketapang itu ya dapatlah kiranya setiap tahun mungkin, Pak ya, setiap tahun itu dapat menganggarkan bagaimana keraton itu tidak kesulitan lagi untuk sekedar kita ngecat, untuk sekedar ganti bola lampu. Karena dia sudah cagar budaya, Pak. Artinya dia menjadi tanggung jawab kita bersama pemerintah daerah dan
ahli waris. Kemungkinan besar karena memang kondisi fisik keraton ini sangat tidak memungkinkan lagi kita buka untuk umum karena dia sudah mengalami kerusakan di berbagai titik, baik itu kebocoran, patah alang dan pelapukan dan sebagainya. Jadi dalam waktu depan mungkin keluarga besar akan berencana menutup sementara keraton ini untuk kunjungan umum secara umum karena itu kita pandang membahayakan keselamatan pengunjung, Pak. Karena kita tahu alang singgasana tengah itu sudah patah ke bawah gitu. Bangunan ini sepertinya tak tersentuh peran dan perhatian dari pemerintah daerah setempat, padahal Keraton Matan Tanjung Pura ini diakui sebagai cagar budaya yang harus dijaga keasliannya serta kelestariannya. Pihak ahli waris serta keluarga kerajaan Keraton Matan Tanjung Pura sudah berusaha keras untuk menjaga secara bertahap dengan semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan finansial keluarga ahli waris dan keluarga untung merawatnya cagar budaya ini. Kondisi bangunan ini membuat ahli waris serta keluarga Keraton Matan Tanjung Pura khawatir, karena dapat membahayakan para wisatawan lokal maupun mancanegara yang sering berkunjung. Untuk sementara waktu wisatawan yang datang dibatasi. Jika kondisi semakin parah, penutupan pun akan dilakukan jika sudah tidak memungkinkan lagi atau sudah sangat membahayakan untuk dikunjungi.